penyakit jantung sekarang makin muda, pemirsa, seperti pasien dari Dr. Isman ini paling muda adalah 18 tahun dan juga pada saat dokter melakukan tindakan balonisasi itu pada pasien 26 tahun ya. Semudah itu dokter? Iya. Semudah itu pemirsa. Oke, sekarang sudah ada penelpon nih dokter dengan Pak Heru dari Papua. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak. Pagi Pak Heru, kalau boleh tahu usianya berapa Pak Heru? Saya udah 52. 52, oke. Silakan pertanyaannya Pak Heru. Saya ingin bertanya, itu penyebabnya dari apa dokter kalau katup bocor? Saya udah dioperasi sih, katup bocor. Terus kelanjutannya gimana kalau udah dioperasi kayak gini? Memang saya konsumsi obat, kata dokter ini seumur hidup. Betul atau tidak gitu? Saya kurang yakin, makanya saya bilang, ada juga teman saya di tempat kerja saya, dia operasi penyumbatan, terus obatnya hampir sama dengan saya, ada pakai simat ya. Dia makan tapi saya obatnya nggak dimakan gitu, saya bingung. Dia bilang, ngapain makan obat? Wah, dia bilang, saya ngeri sekali semacam dia gitu. Saya tetap saya konsumsi terus obat itu. Ya. Begitu. Oke, baik. Sudah jelas ya dokter ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Itu yang tadi kita juga sempat diskusi off air. Jadi implikasinya kalau sudah terkena penyakit jantung. Kalau ini lain lagi. Oh, Ini lain bukan lagi. penyakit jantung koroner. Oke. Jadi kelainan katup jantung. Jadi tadi katup tadi ada otot, ada pembuluh darah, ada listrik, ada klep. Nah, klep tadi katup. Katup ini sering terjadi oleh karena biasanya kalau di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, oleh karena penyakit yang disebut dengan rematik. Jadi disebut rheumatic heart disease. Jadi karena ada infeksi tenggorokan waktu kecil, akhirnya terjadi reaksi autoimun di dalam katup jantung dan katupnya rusak. Sehingga terjadi yang harusnya dia nutup sempurna, dia bocor. Dan kebocoran ini tentunya akan menyebabkan jantung makin melar dan memompa jadi sulit. Pasien akan mengeluh sesak. Sehingga pengobatannya adalah ya harus diganti katupnya. Seperti Bapak kita ini diganti katup. Nah, katup itu macam-macam yang ada yang beredar di dunia, dan di Indonesia ada katup yang berasal dari bioprostetik ya, ada dari kerbau ya, ada yang dari metal. Dari metal atau dari logam, katup yang terbuat dari logam, maka mau nggak mau pasien tersebut yang sudah dilakukan ganti katup harus meminum obat-obat pengencer darah. Tadi sudah disebut namanya SIMAT. Dia long life, dia harus minum seumur hidup. Itu harus seumur hidup? Ya, karena logam tentunya mencegah terjadi bekuan darah. Oke. Karena kalau kita tidak konsumsi, maka bisa terjadi yang disebut trombosis atau pengumpulan bekuan darah di katup logam tersebut. Berarti Pak Heru harus tetap terus harus ya, dia terus. nggak bisa berhenti. Pada wanita yang belum punya anak, biasanya kita sarankan tidak menggunakan katup logam, tapi katup yang dari hewani supaya tidak mengkonsumsi simak berlama-lama. Oke, ada juga telepon Ibu Fitri di Makassar. Selamat pagi Ibu Fitri. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, usianya berapa Ibu kalau boleh tahu? 22 Mbak. 22, oke, silakan Ibu Fitri. Gini Mbak, saya mau bertanya kepada dokter. Seperti yang tadi Mbak tanyakan, ketika tangan kita berkeringat ataupun telapak kaki, terus disertai dengan keluhan seperti nyeri dada atau sesak nafas. Itu ada di diri saya Mbak. Ketika saya bernafas, tiba-tiba biasa dada saya sebelah kiri itu kayak ketutup jarum. Ataupun biasa saya itu terkadang beraktivitas seperti naik tangga ataupun turun tangga, jalan ataupun apa, nafas saya itu agak sesak Mbak. Apa itu bisa dibilang gejala jantung atau gimana Mbak? Oke, baik Ibu Fitri, terima kasih. Langsung bisa dijawab dokter? Sebenarnya kalau ada keluhan seperti nyeri dada, itu bagus buat pasien. Pasien biasanya akan datang ke dokter dan minta pertolongan. Yang repot kalau nggak ada keluhan. Jadi kalau ada keluhan nyeri dada apapun, sebaiknya kontrol ke ahli jantung, ke spesialis jantung pembuluh darah untuk mendapatkan pertolongan dan memastikan apakah nyeri dada ini memang dari jantung atau bukan. Nah, pemeriksaan yang biasa dikerjakan adalah dokter jantung akan melakukan namanya EKG, ya, pemeriksaan elektrokardiografi saat istirahat, ya, rekaman jantung. Karena jantung nggak bisa, ini benda gaib, kita nggak bisa lihat. Kalau mata, mata merah, kuping bisa lihat. Tapi kalau jantung kita nggak bisa lihat. Sehingga perangkat yang bisa kita gunakan untuk melihat ada masalah jantung yaitu rekam jantung. Namanya EKG. Itu ditemukan oleh orang Jawa loh, EKG itu. Elektrokardiografi. Itu dokter akan melihat ada tidaknya kelainan.
irregularity. Ya, dari ada namanya ST segmen, nanti ada ya di situ. Kalau terjadi kelainan, maka segera dokter akan melakukan beberapa advis, saran apakah dilakukan tindakan kateterisasi atau tidak. Namun kalau EKG-nya normal, bukan berarti tidak ada apa-apa. Nah, itu perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa rekaman jantung yang normal tidak menunjukkan bahwa dia tidak ada masalah penyakit jantung. Jadi, dia harus kita lakukan namanya uji latih jantung atau treadmill test. Jadi direkam jantung sambil aktivitas jalan. Nah, pada saat jalan itulah akan kelihatan rekaman yang berubah kalau memang dia akibat penyempitan. Kalau ada perubahan, maka segera untuk ke dokter untuk mendapatkan pengobatan pencegahan serangan jantung dan untuk tata laksana definitif untuk membuka sumbatan tersebut. Wow, berarti operasi gitu dokter? Ya, dulu operasi, sekarang ada yang tindakan balonisasi. Kalau memang tidak dilakukan pemasangan ring, tidak bisa dikerjakan kateterisasi, karena mungkin lesinya terlalu banyak atau sulit, maka kita ada langkah kedua, operasi. Pasien termuda yang pernah dokter ambil tindakan balonisasi, umur berapa? 26 tahun. 26 tahun, oh my God. Oke, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Twitter, dari Anissa Alarasati. Apakah ada penyakit pembesaran jantung? Kalau ada, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya? Dokter? Pembesaran jantung, karena jantung kan menampung darah, dia seperti kantong. Nah, itu tentunya akibat otot jantung yang nggak bagus. Nggak bagusnya bisa karena tadi serangan jantung jadi sumbat, jadi pompanya terganggu. Bisa juga karena darah tinggi. Karena hipertensi atau darah tinggi, jantung memompa jadi berat, sehingga lama-lama melar seperti karet. Jadi jantungnya, orang bilang katanya bengkak, tapi melar. Nah, jadi karena darah tinggi. Dan juga tadi, seperti yang Bapak sebelumnya, bisa juga karena kelainan katup. Karena bocor, jantung juga bisa bengkak. Jadi memang penyebabnya banyak, dan untuk mengobati memang kita tidak hanya mengobati bengkaknya saja, tapi gimana supaya tidak berulang. Itu paling penting sekali untuk kontrol ke ahli jantung. Tidak berulang, berarti ada tips untuk menjaga kesehatan jantung. Gitu. Diteruskan lagi tadi dokter, singkat saja. Untuk kesehatan, tips menjaga kesehatan jantung. Tentunya tips menjaga kesehatan jantung ada rumus ya. O 035140 530. 0 itu no smoking satu. Jangan no merokok. Smoking. Nah, 035 30 menit olahraga, 3 km jalan kaki, 3 kali seminggu. Ya. Terus? Kemudian 035 tadi, 5 porsi sayur dan buah. Ya. 140 tekanan darah dijaga sebisa mungkin di bawah 140 mm air raksa. 5 berikutnya 5 kadar kolesterol total diharapkan kurang dari 5 milimol, atau kalau dikonversi kurang dari 200 mg per desiliter. 3. Nah, ini 3 ini penting. Kadar LDL. Jadi periksalah laboratorium kadar LDL. Kurang dari 3 milimol. Nah, itu seperti kurang dari 115 mg per desiliter. Jadi dijaga sebisa mungkin kurang dari segitu. Dan 0 yang terakhir adalah obesitas. Ya, hindari obesitas. Jadi dengan mengkonsumsi karbohidrat yang kita kontrol, jangan melebihi lebih dari 1.800, ya, tentu akan menyebabkan BMI atau body mass index kita akan meningkat. Baik. Terima kasih banyak Dr. Isman sudah berbagi di sini. Saya juga jadi belajar banyak, pemirsa. Semoga Anda juga. A11 Show masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah di A11 Show.